supaya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan panggilan komitmen kita. Maka itu dua, kita harus jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Kita harus taat pada apa yang Tuhan sampaikan. Ini loh aturan main hidup kita, kekristenan kita. Murid Kristus itu seperti ini. Shalom Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati sukacita bersama di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita masih tetap dalam hati yang dipenuhi dengan sukacita. Amin. Karena pergumulan bagi seorang pengkhotbah itu menurut mentor saya ini. Jadi kalau minggu pertama, kedua, ketiga, apalagi ada minggu kelima, itu pergumulan tersendiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau minggu pertama itu jemaat masih penuh dengan sukacita. Minggu kedua juga masih tetap ada ucapan syukur dan sukacita. Tetapi giliran saatnya kalau sudah masuk minggu ketiga, biasanya jemaat itu sudah mulai pujiannya sudah berubah. Dalam Yesus kita bersaudara, ya kan? Karena sudah mulai berubah, keuangan sudah mulai menipis. Jadi dalam Yesus kita bersaudara. Kalau minggu keempat sudah mulai berubah, mujizat itu nyata, pasti yang dinantikan pujiannya. Apalagi minggu kelima. Kalau minggu kelima sudah nggak rohani lagi kadang-kadang. Ini menurut mentor saya nggak tahu benar apa enggak. Kalau minggu kelima kadang-kadang pujiannya sudah berubah. Aku tak sanggup lagi. Kenapa demikian? Kadang-kadang ini mempengaruhi suasana hati kita dalam beribadah kepada Tuhan antara minggu pertama sampai minggu kelima itu. Tapi saya percaya setiap kita hari tempat ini pada hari ini tidak ada bedanya antara minggu pertama sampai minggu kelima. Amin. Saya percaya hati kita sudah siap untuk dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Oke. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Dan minggu lalu Pak Dani sudah menyampaikan firman Tuhan tentang berbicara tentang tanggung jawab Allah terhadap kita, dan menyatakan bahwa Allah kita itu dahsyat dan bertanggung jawab. Dia memberikan keselamatan kepada kita dan kita sudah menerima itu. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam keselamatan itu, yang sekarang ini sudah ada jaminan bahwa ketika kita kembali kepada Bapa, kita yakin masuk surga. Ketika Yesus hadir membawa damai sejahtera, membawa keselamatan, tentunya kita sudah tahu hal itu. Tetapi konteks yang ada pada firman Tuhan yang kita baca hari ini, murid-murid yang mengikuti Yesus pada saat itu, mereka hanya tahu bahwa Yesus itu bisa melakukan mukjizat. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, tukang kayu. Mereka belum yakin sepenuhnya bahwa dia adalah Mesias yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tadi pagi mungkin saya lupa menjelaskan hal ini. Tetapi Tuhan ingatkan saya bahwa orang-orang yang ada pada saat itu, mereka hanya tahu bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf sebagai tukang kayu. Kok tiba-tiba dia datang memberitakan kebenaran, membawa berita sukacita, membawa kabar baik? Banyak orang yang bertanya,
Dan tidak sedikit juga orang yang menentang, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang minggu lalu Pak Dhani ceritakan tentang hukum Taurat yang ditegakkan oleh orang-orang ahli Taurat. Tetapi Yesus hadir untuk menggenapi itu. Nah, kita melihat bagaimana ada 3 respon yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, firman Tuhan ini sebelum saya lanjutkan itu, saya mau jelaskan dulu. Kalau minggu lalu Pak Dhani katakan Allah kita itu dahsyat dan bertanggung jawab. Itu pihak Allah yang bertanggung jawab. Sekarang kita juga bertanggung jawab. Jadi tema kita itu bertanggung jawab untuk ikut dan pergi. Ikut kemana, pergi kemana? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya. Hanya ikut-ikutan saja atau kita pergi saja? Apakah itu yang kita lakukan? Tentunya tidak. Firman Tuhan ini cukup jelas bagi saya dan itu sangat memberkati saya, menguatkan saya. Tadi pagi Pak Lutan sampaikan firman Tuhan itu bahwa memang ada anjuran untuk kita memang tidak berdiam diri. Benar ya Pak Lutan ya? Kita harus pergi memberitakan firman Tuhan. Hidup kita harus menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Tanggung jawab kita ikut dan pergi. Pertanyaannya, mau ikut apa mau pergi? Atau dua-duanya, mau ikut dan pergi? Kita tidak bisa mengambil satu-satu, hanya ikut saja tapi tidak mau pergi memberitakan Injil. Nah, kita melihat respon orang-orang yang pada saat itu, pada masa Yesus melewati daerah Samaria. Kenapa saya tahu daerah Samaria? Itu dari ayat 51 sampai 56 dijelaskan di sana. Ketika dia melintas daerah Samaria di ayat 53, perhatikan. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Mereka menolak kehadiran Yesus di sana. Tetapi dalam perjalanan itu ada seorang dikatakan ayat 57 ketika murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kira-kira, nah kalau Matius menjelaskan di dalam kitab Injil Matius dikatakan orang ini adalah seorang ahli Taurat. Di dalam Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Itu ada referensinya kan di situ. Dijelaskan tentang itu. Dia seorang ahli Taurat. Ketika dia mendengar itu, saya yakin dia mundur. Dia berkata, "Waduh, nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya." Itu sudah jelas. Yesus ditolak, Yesus tidak diterima. Ketika melintas Samaria saja tidak diterima di sana. Bagaimana mungkin saya mau ikut? Akhirnya kan mungkin dia mengurungkan niatnya saat itu. Ketika dia berkata, "Aku mau ikut." Mungkin saat itu dia hanya pengen ikut karena dia melihat Yesus melakukan mukjizat. Yesus mengerjakan sesuatu hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dia membangkitkan orang mati. Bahkan ketika pertama sekali dia datang, dia menjadikan air menjadi anggur. Wah, luar biasa. Mereka terkagum-kagum dengan pengajarannya. Bagaimana dia bisa membebaskan orang-orang yang terikat dengan dosa, orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Kagum dengan itu. Aku mau ikut. Tapi Yesus katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika Pak Pendeta berkata kepada kita, "Ayo ikutlah, datanglah ke gereja." Tapi ketika mungkin pemikiran kita tadi, mungkin imajinasi kita, asumsi kita, kalau datang ke gereja itu berarti hidup kita diberkati, enak-enak saja. Pak Pendeta lihat aja enjoy aja hidupnya. Tapi tidak pernah tahu bahwa Pak Pendeta dan Ibu punya pergumulan tersendiri. Kita tidak pernah tahu. Tapi ketika kita mulai melihat kehidupan Pak Pendeta yang penuh pergumulan, aduh, pelan-pelan kita mundur, aduh, nggak jadi ikutlah saya jadi Kristen. Perhatikan respon orang yang kedua. 59 ayat 59. Lalu dia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku dahulu pergi menguburkan bapakku." Pertanyaan saya, apakah benar pada saat itu bapaknya meninggal? Saya rasa tidak mungkin. Kalau orang meninggal, orang sangat berduka. Tidak mungkin dia berkeliaran kemana-mana untuk bertemu Yesus. Benar ya? Kita sedang berduka, tapi kita lihat, siapa itu yang lewat ya? Oh, ada Yesus. Yesus, aku mau ikut. Apa dia bilang? Dilihat di pinggir jalan. Kamu ikut saya. Dia bilang, "Tuhan, izinkan aku dulu untuk menguburkan bapakku." Kasar banget jawaban Yesus gitu. Dia bilang apa? Ayat 60. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ada dua, ikut dan pergi. Ikut aku, pergilah beritakan Injil di mana-mana.
Terlalu banyak alasan orang Kristen zaman sekarang ini. Minggu lalu Pak Dhani katakan ini zaman-zaman ancaman bagi kita. Kalau kita tidak kuat di dalam iman percaya kita kepada Yesus, kita akan digoncang dan dibawa, digerek, digiring untuk keluar daripada keselamatan itu. Mungkin terlalu banyak, ada banyak orang yang punya alasan, aduh, ada duka cita lah yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Seringkali itu menjadi sebuah alasan bagi kita yang, ya alasan klasik lah ya. Kami sedang berduka, ada banyak masalah, ini suami saya begini dan begitu. Aduh nanti aja lah Tuhan. Tuhan katakan, biarkan orang mati menguburkan orang matinya. Kalau kita yang digituin, aduh, kita menggerutu dalam hati dan mungkin kita memaki. Sembarangan sampai ada, ya kan? Tetapi itu dikatakan berbicara orang mati di situ tidak berbicara secara fisik kalau saya tafsirkan, tapi ini berbicara tentang rohani. Orang-orang yang mati secara rohani biarkan saja dia, tapi kamu ikut dan pergilah beritakan Injil. Ini perintah, ini tanggung jawab kita. Respon orang ketiga, perhatikan ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan pergi mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Seringkali keluarga menjadi kendala bagi kita untuk mengikut Tuhan. Betul? Anak bisa jadi kendala untuk mengikut Tuhan. Aduh nanti kalau saya datang ke gereja anak saya ngerecokin. Apalagi kayak kita pemain musik depan sini Pak Rambe. Kayak tadi baru datang, tiba-tiba si Devon datang ke depan. Bentar-bentar misalnya nih datang. Kadang-kadang orang tua terganggu. Tapi ketika hati kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, gak akan mengganggu kita. Tapi seringkali hal itu dikatakan, aduh izinkan dahulu aku pamit dengan keluarga aku. Aduh Pak, istriku susah untuk diajak gereja Pak. Susah untuk diajak bersekutu dalam keluarga. Udah taunya punya bangun, udahlah kita makan, udah pergi. Gak ada doa, gak ada persekutuan di dalam keluarga kita. Seringkali ada alasan-alasan klasik yang membuat kita pada akhirnya tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab pada panggilan kita menjadi ikut dan pergi memberitakan Injil. Seringkali kita dihalangi oleh itu dengan menggunakan kata tapi. Sebenarnya tidak ada kata tapi meskipun harusnya katanya itu yang kita lakukan. Meskipun, makanya tadi pagi ada pujian, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Ini seringkali dari kecil saya sudah nyanyikan lagu ini. Tapi kadang-kadang ketika diperhadapkan dengan masalah, penderitaan, aduh kita sudah mulai, Tuhan izinkan dahulu aku Tuhan. Aku mau bereskan dulu ini masalahku. Ini seringkali menjadi masalah. Kami pun mengalami dampak COVID ini. Kena dampak kami, bukan tidak kena dampak. Perusahaan tempat saya bekerja itu kena dampak. Gaji dipotong-potongin. Sehingga saya harus mengajukan restrukturisasi KPR Bank BTN saya. Ya puji Tuhan di ACC. Karena apa ya namanya? Saya bilang untuk kebutuhan hidup kita aja nggak cukup gitu pendapatan kita. Sehingga kita harus jualan. Ya kan, harus jualan online sekarang ini. Kayak Ibu Mawar bilang waktu itu, ini harus kreatif. Yang nggak pernah dagang jadi tukang dagang kita, ya kan? Yang dulu diam-diam aja gitu, udah lihat lewat aja depan kita, tapi sekarang ya udahlah kita ambil kesempatan itu. Nah, respon ketiga orang ini menandakan sebenarnya bahwa mereka sedang menunjukkan diri mereka ini posisinya seperti itu, sebenarnya nggak serius gitu mengikut Tuhan. Hanya semacam ucapan bibir saja, aku mau mengikut Engkau, tapi seharusnya bukan tapi yang kita gunakan, tapi meskipun mungkin saya susah, meskipun Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, meskipun Yesus mengalami namanya penderitaan, dan mungkin saya harus, makanya dikatakan kalau engkau mengikut aku, memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, terutama jemaat yang mungkin baru di usia dewasa baru percaya Yesus, ketika kita mengambil komitmen untuk berkata saya mau masuk Kristen, itu artinya kita mau menjadikan diri kita menjadi murid Kristus. Kalau saya mungkin sudah lahir dari kecil, dari lahir sudah agama Kristen, bukan orang yang percaya kepada Yesus, saya hanya agama Kristen. Sampai saya baru percaya Tuhan tahun 99. Saya sudah dewasa, saya sudah mengalami kehidupan yang bobrok di masa lalu saya, tapi sekarang Tuhan membawakan cara luar biasa. Dan itulah satu kesaksian yang bisa saya saksikan bahwa Tuhan kerjakan sesuatu ketika mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar berkata bahwa aku mau mengikut Engkau, ya,
Makanya ketika Yesus berkata setelah dia udah mau naik ke sorga, dikatakan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana apa? Nah itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Kita harus ikut dengan sungguh-sungguh. Kita harus pergi memberitakan Injil. Ya. Namun setiap kita kan tentunya punya kapasitas, punya kualitas yang berbeda-beda, yang tidak sama satu dengan yang lain. Tapi kita ini unik di mata Tuhan. Masing-masing punya keunikan, punya kemampuan, punya kapasitas yang berbeda-beda. Ketika Tuhan katakan pergilah, kadang ada yang mau langsung, ada yang masih mikir. Nah ini yang saya maksud, bahwa kita punya kapasitas, kita punya kualitas yang berbeda-beda, yang tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi yang Tuhan rindukan bagi kita, bagaimana supaya tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan ini pada kita, supaya itu terlaksana, supaya kita harus pergi dan kita harus kita harus ikut dan kita harus pergi memberitakan Injil. Ikut berarti menjadi murid Kristus. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, dari firman Tuhan ini saya diberkati, hal yang paling mendasar bagi saya adalah kita harus jujur, kita harus tulus. Jujur dan tulus ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang jujur tapi tidak tulus, sama aja bohong juga. Harus jujur. Ketika ketiga orang ini dikatakan, kamu ikut aku, ada aja alasan klasik yang mereka katakan kan. Tapi izinkan dahulu aku menguburkan ayahku. Yang satu, izinkanlah dahulu aku menguburkan pamitan dan keluargaku. Saya nggak tahu alasan kita juga ketika Tuhan panggil kita untuk mengikut Tuhan. Ya mungkin Tuhan Yesus tidak datang seperti zaman dulu kepada kita. Tapi ada hamba-hamba Tuhan. Ada teman-teman yang seiman yang mengingatkan kepada kita. Ayo datanglah ke gereja. Kok nggak pernah kelihatan ke gereja? Kok nggak pernah datang pelayanan? Kok malas melayani sekarang? Kita kadang-kadang keluarga saya ini sekarang lagi anak saya lagi sakit. Nah, terus kalau anak sakit, istri sakit juga, terus suami sakit, terus semua satu keluarga sakit. Kami mengalami, Bapak Ibu Saudara, ketika kami melayani di pasar Minggu itu, anak saya itu kan suka sakit. Si Arsel itu dia kan punya penyakit itu kayak udah penyakit tradisi gitu loh, yang sudah harus sakit gitu rasanya selama itu. Kami dari Kedaung ke pasar Minggu itu nggak gampang bagi kami. Dalam kondisi mereka sakit, kami tetap bawa mereka pelayanan. Saya tidak pernah meninggalkan pelayanan selama anak-anak saya sakit. Kecuali mungkin, dan ya puji Tuhan tidak pernah dirawat di rumah sakit ya. Tetapi pertolongan Tuhan luar biasa. Tidak pernah saya jadikan alasan itu, wah hari ini kami nggak melayani dulu ya, anak saya lagi sakit, kami di rumah. Apa kita merenung seperti itu? Harusnya tidak. Kita harus jujur dan kita harus tulus. Kalau memang Tuhan katakan ikutlah aku, ya ayo ikutlah. Gak usah banyak alasan, gak usah banyak ngelesnya gitu. Nah ini seringkali menjadi permasalahan klasik. Tetapi ketika kita jujur dan kita tulus, gak ada kata tapi yang tadi. Tapi meskipun mungkin saya harus menderita, mungkin sekalipun saya harus mengalami yang namanya saya tidak kaya secara materi. Saya ini ketika mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya sudah tahu resikonya. Ketika saya bekerja, saya tidak boleh main-main. Tapi Tuhan bisa kerjakan sesuatu ketika saya bilang, saya berdiri di sini Tuhan, saya mendoakan perusahaan ini, saya harus berdiri sebagai seorang yang menjadi murid Kristus. Orang bisa melihat pada akhirnya, bosku bilang, saya based on trust dengan kamu. Trust itu bukan belief ya, trust itu dalam artinya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Ketika melewati 5 tahun, pada akhirnya dipulihkan semua. Yang tadinya orang-orang melakukan kecurangan, orang-orang yang punya banyak banget bisnis mereka lah, sampai limbah pabrik aja bisa jadi bisnis buat mereka, bayangin saja. Saya masuk itu semua, duit itu masuk ke kantong perusahaan. Dan saya tidak ambil 1 sen pun untuk diri saya sendiri. Saya sudah tahu resikonya ketika saya mengikut Kristus. Saya harus hidup dalam kejujuran, di dalam ketulusan melakukan pekerjaan saya. Saya pernah khotbahkan di sini, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upah saya nggak seberapa, Bapak Saudara. Kalau saya udah mewah, rumah saya nggak di sini, ya kan? Saya masih nggak pakai motor sampai hari ini, udah naik mobil yang mewah-mewah. Tapi saya tahu resiko untuk mengikut Tuhan itu
pasti nggak disenangin orang, pasti harus menyalibkan segala kedagingan itu dan harus menyangkal diri, memikul salib, ikut Kristus. Tapi dengan catatan harus jujur, tulus. Kalau saya tidak jujur sampai sekarang nggak bakal bertahan saya untuk bekerja di tempat pekerjaan saya sekarang ini. Biasa. Ketika kita jujur, tanggung jawab kita itu yang kita lakukan, kita jujur, kita tulus melakukannya. Saya percaya apa yang menjadi tanggung jawab kita tadi untuk ikut dan pergi memberitakan Injil, itulah kehidupan kita yang menjadi suratan Kristus yang boleh dibaca oleh setiap orang. Itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam tugas panggilan kita. Hal yang kedua adalah kita harus taat. Ketika Tuhan katakan ikutlah aku, yang kayak tadi, jangan banyak alasan gitu. Oh, jangan neko-neko ya. Jangan neko-neko orang jauh. Karena Yesus katakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika Tuhan katakan, ayo ikutlah aku, pergilah beritakan Injil, ya kita taat saja. Ya, tadi pagi saya saksikan, dulu saya pernah punya komitmen untuk masuk sekolah teologi itu. Tetapi karena saya menoleh ke belakang, saya melihat saat itu saya di posisi kemujuran. Ya, adalah pokoknya kehidupan di mana saat itu saya sedang naik daun di bidang musik. Lama-lama saya lupa dengan pelayanan. Saya sudah mulai gak rajin untuk datang doa, udah gak rajin untuk datang ibadah. Saya mikirin bisnis saya lah ibaratnya ya. Saya udah konsentrasi dengan itu. Ini duit besar ini. Tahun 2003 itu dapat duit 1 juta udah banyak banget itu. Karena UMP masih di bawah 500.000 kalau tidak salah. Wah, saya bilang ini luar biasa ini. Terus kontrak kerja dengan itu saya udah kebayang. Hitungannya di atas 20 juta pokoknya. Tahun 2003. Tapi ketika suatu saat, pada saatnya, saya lupa dengan panggilan juga, panggilan dengan komitmen saya. Sudah ada sponsor untuk masuk sekolah teologi. Ya saya udah ogah-ogahan, saya pergilah ke Malang. Asal aja gitu iseng, karena nggak jujur, nggak tulus saya untuk melakukannya. Saya pikir, waduh, saya kehilangan duit banyak ini kalau seandainya saya ikut masuk sekolah teologi. Karena sudah banyak pengalaman saya, mohon maaf Pak pendeta itu rata-rata nggak terlalu kaya-kaya banget lah ya. Kalau ibaratnya kita pelayanan di tempat pedesaan seperti ini, pasti nggak terlalu kaya-kaya banget, benar. Beda kalau di perkotaan kan jemaatnya sampai ribuan, itu udah pasti banyak duitnya. Kita pasti targetnya itu kalau sudah lulus ditempatkan di pedesaan daerah terpencil. Udah kebayang dong jadi hamba Tuhan di daerah terpencil itu mengikut Tuhannya begitu. Ketika mau taat ya itulah yang tadi katakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, nggak punya kemewahan gitu mengikut Tuhan. Akhirnya ketika saya sudah mulai lupa dengan semuanya itu, malah saya kena musibah. Saya tabrakan, tangan saya sebelah kiri ini patah. Jadi sebenarnya tubuh saya udah nggak normal. Saya dipen 1 tahun itu kayak robot, saya jalan itu udah susah gerak, namanya besi ada di dalam tubuh kan, kena tulang dipen. Dulu itu ya itulah pertolongan Tuhan, saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan juga di situ. Harga pen itu 13 juta tahun 2003 itu berapa duit sekarang 100-an juta mungkin. Tapi Tuhan sediakan dana itu, dalam kondisi seperti itu pun Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Sampai pada akhirnya saya ketemu dengan misionaris yang dulu mau sponsori saya, orang Korea. Dia bilang ingat lagi kepada panggilan. Saya baru mulai lurus lah. Saya bilang udah saya nggak mau sekolah teologi lagi lah. Yang penting saya mau melayani Tuhan, gimana caranya. Akhirnya saya dimentorin oleh beberapa hamba Tuhan. Itu yang pada akhirnya cikal bakal, pada akhirnya sampai hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Ketika saya taat itu, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan benar-benar hidup saya sampai sekarang. Semua sisi kehidupan, termasuklah saya mendapatkan istri yang luar biasa. Itu memang juga hal yang luar biasa buat saya. Ya, saya bertemu di pelayanan. Ya, tadi pagi saya saksikan alasan dia mau menjadi istri saya itu, dia bilang karena saya melihat hidupmu takut akan Tuhan. Wah, saya bilang puji Tuhan. Dan itu yang sampai hari ini memotivasi saya, ibaratnya yang membuat saya tetap tegar untuk saya harus tetap takut akan Tuhan. Saya harus tetap taat kepada firman Tuhan. Harus tetap ikut dan pergi memberitakan Injil. Ya sekalipun banyak orang yang menolak kita, banyak yang tidak terima, banyak. Pasti ada yang tidak terima kita. Bahkan di dalam sesama komunitas kita pun, saya punya komunitas banyak. Komunitas marga, ketika mereka melihat, apalagi mereka tahu masa lalu saya, melihat kita kayak sinis banget. Tapi saya bilang, itu yang dulu kamu lihat, ini sekarang yang sudah diubahkan oleh Tuhan.
Dan saya bersyukur untuk hal itu. Nah, dua hal ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus jujur dan tulus. Kemudian kita harus taat pada panggilan sehingga tanggung jawab itu boleh terjadi menurut apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan di dalam Matius pasal 28 tadi itu. Ayat 19 sampai 20. Sebab itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu, ya kan, yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan. Kita tidak perlu takut. Ya, ketika kita jujur, kita tulus, kita taat, gak perlu takut. Karena ada sesuatu Tuhan pasti kerjakan. Roh Kudus pasti kerjakan sesuatu dalam diri kita. Yang mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan pulihkan, bagaimana caranya Tuhan kerjakan sesuatu dalam diri kita. Tapi yakin, percayalah bahwa itulah janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saya percaya ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk bertanggung jawab pada panggilan kita, kepada komitmen kita. Ya, sekali saya katakan bahwa ketika kita mengambil keputusan menjadi Kristen, kata Kristen sebenarnya di zaman dulu itu kasar. Pengikut Kristus namanya. Maka kita harus tahu bahwa kita punya tugas tanggung jawab, yaitu untuk ikut dan pergi memberitakan Injil. Kita tidak hanya berhenti sampai ikut itu berarti menjadi murid Kristus, menjadi Kristen, datang rajin beribadah ke gereja. Tetapi kita harus pergi memberitakan Injil. Apakah perlu kita khotbah semua? Yang tadi saya katakan tidak perlu. Kalau kita ini jempol semua lucu gitu, aneh. Tidak ada jemaat lagi nanti semua. Ya puji Tuhan kalau seandainya semua kita menjadi pengkhotbah nggak masalah. Tetapi kita pergilah, beritakanlah Injil kemana-mana dikatakan kan? Beritakan. Dan itulah hidup kita menjadi suratan Kristus yang boleh dibaca oleh setiap orang. Sehingga tidak terjadi seperti apa yang tadi saya saksikan. Bahwa orang tertarik kepada Yesus atau tidak itu, mereka akan melihat kehidupan kekristenan kita. Apakah lebih baik dari kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Atau mungkin lebih bodoh kehidupan kita? Mereka melihat kehidupan kita di luar sana. Sama dengan saya. Dan Bapak Ibu Saudara pun sama. Jadi komitmen kita menjadi pengikut Kristus harus jujur, harus tulus, harus taat pada apa yang Tuhan mau. Saya yakin pada akhirnya kita akan menemukan panggilan hidup kita yang spesifik di hadapan Tuhan. Panggilan yang spesifik itu kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan kerjakan, tapi adalah panggilan spesifik. Tidak semua orang pintar berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena saya punya kesaksian, ada teman saya seorang misionaris, untuk khotbah begini, untuk hafal firman Tuhan dia nggak terlalu hafal. Tetapi kenapa banyak orang yang bertobat melalui dia? Seorang misionaris, dia orang Klaten, dia pergi ke Magelang sana memberitakan Injil. Dia tidak hafal firman Tuhan banyak, tidak, bahkan untuk ngomong saja gagu, apalagi orang Jawa kan medok banget bahasanya. Tapi banyak yang bertobat di tangan dia, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Itu cara Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Kita tidak perlu berkata, aduh saya tidak mampu. Kalau Tuhan sudah kerjakan sesuatu dalam diri kita, ketahuilah Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Dan saya percaya hal itu akan masih berlaku sampai hari ini kepada kita. Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita ada. Gak perlu takut menjadi orang jujur, gak perlu takut menjadi orang tulus. Saya sudah buktikan sampai hari ini Tuhan pasti bela hidupnya. Ya, kami nggak ibaratnya nggak sampai miskin-miskin banget. Hanya karena kita harus jujur dalam pekerjaan, hanya karena tulus melakukannya. Nggak perlu hitung-hitungan. Yang tadi saya katakan kalau tulus itu nggak ada tapi-tapian. Tapi meskipun mungkin saya cuma digaji walaupun jabatan double gaji 1, jujur sampai hari ini double jabatan gaji 1. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mampu nggak melakukan itu. Itu yang saya bilang tadi, kapasitas kita pasti berbeda-beda. Mungkin saya mampu lakukan, tapi Bapak Ibu Saudara pasti berpikir, mungkin ada yang berpikir, waduh, saya digaji berapa Pak? Saya melaksanakan tugas. Sampai hari ini nggak diganti-ganti tuh HRD, sampai pensiun terakhir itu, ini udah 3 tahun ketiga Pak. Saya pegang itu pekerjaan HRD. Tapi justru dengan itu saya bersyukur, saya jadi mengerti hukum. Jadi sudah setengah sarjana hukum saya ini. Ya, ada perkara, ada perselisihan kan sekarang saya tangani. Jadi udah kayak pengacara jadinya. Apalagi saya udah pintar ngomong kan. Biasalah. Ya orang Sumatera jangan ditanya. Kalau merasa ngomong, ya pasti menang lah udah. Udah nggak diragukan ini berarti.
Tapi bukan itu. Saya percaya bahwa itu sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kita dihadirkan di sana. Tuhan punya maksud. Ya, saya percaya setiap kita pasti Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Asal kita mau jujur, mau tulus, mau taat kepada apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan ini memberkati kita semua. Saya rindu pemain musik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena firman-Mu sudah berbicara kepada kami, supaya kami boleh berpegang teguh pada tugas tanggung jawab kami sebagai murid Kristus, untuk mengikut Kristus dengan jujur dan tulus dan taat di hadapan Tuhan. Dan biar ini menjadi komitmen bagi kami, meskipun kami mengalami kehidupan yang susah, meskipun kami menghadapi kehidupan yang ditentang oleh dunia karena kami berkenan di hadapan Tuhan, tetapi biarlah komitmen ini tetap teguh dalam diri kami, supaya kami boleh melakukannya dengan jujur, tulus, dan taat di hadapan Tuhan, sehingga tanggung jawab ini tidak sia-sia, tetapi kami melakukan dengan ketulusan hati kami di depan Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di depan Tuhan bagi hari ini, Tuhan akan menolong. Kau melihat setiap pergumulan mereka, Kau tahu setiap beban mereka. Ketika mereka mengambil komitmen menjadi murid Kristus, mungkin mereka menghadapi tantangan, mungkin mereka ditentang oleh keluarga mereka, bahkan mungkin mereka tidak diterima. Tuhan, pada hari ini kami tahu ketika Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan." Itu adalah janji Allah kepada kami. Ketika Yesus berbicara, kami mau taat, kami pegang janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tuhan akan menolong, memberkati setiap hati kami, menerangi hati pikiran kami, untuk kami boleh mendapatkan rema dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.